Betapa indahnya hidup bersama, oh Tuhan Yesusku. Kau selalu setia untuk. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Kita membela abang saya Bang Yos terakhir kali ini, karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Apa adanya, diriku jalani hidup ini, meski banyak rintangan, ku tak akan pernah menyerah. Aku percaya Tuhan, Kau ada bagiku. Sungguh ku yakin Tuhan setiamu selamanya. Ku kagum padamu, hikmat-Mu dalam tak tersenangi, kasih-Mu tiada berakhir. Firman-Mu Tuhan dahsyat dan berkuasa. Meski banyak rintangan, ku tak akan pernah menyerah. Aku percaya Tuhan, Kau ada bagiku. Sungguh ku yakin Tuhan setiamu selamanya. Ku kagum padamu,
dahsyat dan berkuasa. Aku percaya Tuhan, Kau ada bagiku. Sungguh ku yakin Tuhan, setiamu selamanya. Ku kagum padamu, hikmatmu dalam tak terselami, kasihmu tiada firman-Mu Tuhan dahsyat dan berkuasa. Firman-Mu Tuhan dahsyat dan berkuasa. Dari Yosua dan juga keluarga dari Eliezer bertemu satu frame di Kompas TV. Pak Royke, apa yang ingin disampaikan untuk Bapak Samuel Huta Barat terkait dengan kematian Brigadir Yosua? Ya, terima kasih. Shalom Pak Samuel. Halo. Ya, saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Ya. Pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Yosua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Yosua dapat sembuh, dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami ini, Pak Samuel. Pak Samuel, Pak Royke sudah mengajukan permohonan maaf atas nama keluarga dari Barada Eliezer. Silahkan tanggapannya, Pak Samuel. Ya, terima kasih Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani. Ya, amin. Ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan. Yang berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia sudah di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Baradae, tentu kita tinggal di negara hukum tetap berjalan. Oke, itu artinya Pak Samuel, memang Pak Samuel mungkin berat sekali ya, pasti berat sekali untuk menerima ini. Tapi dari hati kecil yang paling dalam Pak Samuel, apakah keluarga dari Yosua Huta Barat memaafkan dari Barada Eliezer? Kami memaafkan. Memang secara manusiawi kita ada hal-hal yang luput dari kontrol kita sendiri. Kami memaafkan apa yang Baradae berbuat. Tentu seperti yang saya utarakan pertama tadi, kita tinggal di negara NKRI, tentunya ada konsekuensi atas perbuatan kita di negara ini. Ada undang-undangnya, itu hukum terus berjalan. Memaafkan tetapi hukum tetap berjalan.
begitu kalimat yang diucapkan oleh Pak Samuel. Pak Royke, tanggapannya seperti apa? Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Samuel dan keluarga yang sudah sudi rela memaafkan keponakan kami Barada Eliezer. Apa yang diperbuatnya mungkin di luar dugaan kami keluarga. Dan pada saat peristiwa itu, Pak Samuel, kami keluarga di Manado seakan tidak percaya. Dan kami keluarga merasa tertekan, gelisah dengan apa yang terjadi di Jakarta ini, Pak. Kami kan dari Manado jauh ke Jakarta. Kami cuma kaget melihat di media-media itu berita penembakan almarhum Brigadir Yosua. Tapi kami berterima kasih atas permohonan maaf kami diterima oleh Bapak Samuel dan keluarga. Dan kami tetap berharap juga proses hukum di negara Indonesia pasti tetap berjalan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya apakah rencananya dari keluarga Barada Eliezer ini akan mencoba berkomunikasi juga kepada keluarga Brigadir Yosua atau bertemu? Apakah sudah ada rencana itu, Pak Royke? Ya, Bu, kalau kita ada kesempatan, kita juga mewakili keluarga atau ada yang juga keluarga saya suka juga ingin bertemu dengan keluarga Bapak Samuel. Saya juga pernah tahun 2014 pernah ke Jambi, punya keluarga juga di Jambi. Keluarga saya di Jambi juga kawin sama orang Batak, Kampu Bolon. Juga ipar saya yang ada di Manado, farmnya Purba Batak. Iya, jadi kita sama. Iya, kami berharap kalau ada Tuhan berkenan, kami akan juga bisa bertemu dengan keluarga Bapak Samuel yang ada saat ini. Oke, Pak Samuel, Kapolri kemarin mengatakan memang penembakan ini Barada Eliezer atas perintah dari Irjen Verdi Sambo. Itu artinya Barada Eliezer hanya diperintah. Tanggapan dari Pak Samuel sendiri? Tanggapan kami hanya singkat saja, selaku Barada E adalah bawahan. Itulah struktur di kepolisian turut perintah atasan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Menurut berita di televisi, dia diperintah untuk menembak anak kita, almarhum Yosua. Dalam hal ini tentu Barada E tidak ada niatan untuk menembak, tetapi atas perintah pimpinan itulah yang terjadi. Oke, Pak Royke, tanggapannya, ini adalah atas perintah dari pimpinan Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua. Pak Royke? Ya, kami juga tidak menyangka akan hal ini bisa terjadi. Barada Eliezer bisa menembak temannya, Brigadir Yosua, tapi itulah risiko jabatan. Ya, kami hanya berharap, Bu, Bapak Samuel, apa yang terjadi sekarang akan menjadi pelajaran pada kami, kepada kita semua di masa-masa akan datang. Tapi kami berharap dan kami berterima kasih juga atas permohonan maaf kami, keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado, mengenai permohonan maaf kami yang sudah diterima oleh Bapak Samuel, ayahanda dari Brigadir Yosua, dan ibu yang saat ini sementara sakit. Dan itulah kami hanya berharap Pak Samuel, tetap kami melihat sekarang hukumnya sementara berproses. Kami hanya melihat saja di televisi apa yang terjadi ke depan, Pak Samuel. Tentu keluarga tidak menyangka Barada Eliezer kemudian bisa menembak rekan sesamanya, yakni Brigadir Yosua begitu. Sosok Eliezer sendiri di mata keluarga seperti apa, Pak Royke? Saya mengetahui ini Barada Eliezer ini dari kecil dia anak dengar-dengaran pada orang tua.
dia tidak pernah merokok, tidak minuman-minuman keras, dan anak yang rajin membantu orang tuanya. Juga anak para Eliezer ini anak yang aktif di gereja, di pemuda jemaat, di tempatnya tinggal domisili. Dan orang tuanya juga orang gereja. Papanya itu sekretaris pria pembapa di jemaatan. Ya, jadi kami shock dan kami tidak menyangka terjadi peristiwa ini. Keluarga dari Ya. Eliezer pastinya shock dan tidak menyangka Iya, berada Bu, Eliezer. tidak menyangka kejadian ini. Kejadian ini, Pak Samuel. Oke. Pak Royke, apakah sebelum peristiwa dari kematian Brigadir Yosua ini, apakah Eliezer sempat bercerita atau pernah bercerita soal bagaimana hubungan Eliezer dengan teman-temannya sesama ajudan dan juga kepada keluarga dari Verdi Sambo seperti apa? Apakah pernah bercerita Eliezer ini? Dia pernah bercerita beberapa bulan lalu sebelum kejadian ini, waktu dia pernah datang ke Manado waktu habis Natalan itu, kalau tidak salah. Dia undang kita keluarga untuk beribadah di rumah. Kita tanya, dia bilang, orang tuanya bilang, dia jadi ajudan Pak Sambo. Kita tanya, gimana intinya? Dia bilang Pak Sambo dan Ibu itu baik-baik sekali. Ramah kepada semua ajudan. Semua, jadi mereka di rumah itu semua diperlakukan seperti anak. Dia pernah bercerita, Pak Sambo, Pak Verdi Sambo dan Ibu orangnya baik-baik. Dan hubungan antara mereka ajudan itu baik-baik. Dia pernah cerita. Oke, jadi ketika Eliezer pernah mengatakan atau pernah bercerita hubungan sesama ajudan dan juga Verdi Sambo dan keluarga ini begitu Iya, baik, ramah baik. begitu ya, begitu Iya, baik. ramah. Dia pernah. Pak Samuel, Ya. bagaimana dengan cerita dari Brigadir Yosua semasa hidupnya? Apakah juga pernah bercerita yang sama atau seperti apa soal keluarga dari Verdi Sambo dan juga hubungan sesama ajudan di sana? Karena kita menceritakan hanya sepintas, soalnya yang diceritakannya sama kita tentang di rumah Verdi Sambo sama seperti yang ditarakan saudara kita yang dari Manado tadi. Semuanya hubungan di sana baik-baik. Pak Verdi dengan Ibu Putri begitu baik terhadap bawahannya. Jadi sejak peristiwa ini terjadi, kami sangat terkejut. Apa mungkin terjadi di rumah Bapak itu? Yang kita dengar selama ini, cerita dari anak kita Joshua, begitu baik hubungan mereka itu. Jadi kita sangat terkejut, kok bisa terjadi? Itu yang terjadi di benak kita. Tidak ada pernah bercerita ancam-mengancam, tidak pernah ada cerita itu keluar dari mulut dari Brigadir Yosua? Terhadap kami, ayahnya sama ibunya tidak pernah. Sesudah dia meninggal, kan ada di sini pacarnya begitu ya. Rupanya sebelumnya bulan Juni, almarhum sudah menelepon pacarnya. Ini cerita dari pacarnya yang kami tahu. Sebelumnya kami nggak tahu bahwa di akhir-akhir ini ada berupa ancaman katanya. Jadi kami sangat terkejut. Sedangkan pacarnya pun, sedangkan si Joshua tidak pernah menceritakan sama kami selaku orang tua. Itulah tandanya dia tidak mau membuat beban pikiran orang tua. Oke, Yosua selalu bercerita yang baik-baik kepada orang tua agar tidak menjadi beban pikiran dari Pak Samuel dan juga dari ibu dari Brigadir Yosua. Kita ke Pak Royke. Pak Royke, ada beredar surat terbuka untuk Presiden, Menko Polhukam, bahkan juga Kapolri meminta perlindungan terhadap Eliezer. Betulkah itu? Ya, itu surat itu Bu, saya cuma lihat juga di media. Itu surat dari Barada. Untuk surat dari Barada untuk Bapak Samuel dan keluarga Brigadir Yosua yang ada di Jambi, dan juga surat dari orang tuanya untuk Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Saya lihat di media itu, saya lihat di media sosial, medsos, itu suratnya itu. Itu artinya betulkah itu berasal suratnya dari orang tua dari Iya. Eliezer? Iya, itu surat dari ibu dan bapaknya. Mereka surat tulis tangan dari ibunya Barada Eliezer.
Oke, itu jadi berasal suratnya dari orang tua dari Barada Eliezer. Nah, terakhir, apa yang ingin disampaikan dari Pak Royke ke Pak Samuel? Saya kembali lagi memohon maaf, minta ampun kepada keluarga Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Simanjuntak yang saat ini sementara sakit juga. Kami topang dalam doa, kiranya Tuhan Yesus tolong menyembuhkan Ibu Simanjuntak. Dan kami berharap dari masalah ini kita dapat memetik arti kehidupan saat ini, di mana kita dalam kehidupan kita saat ini, Pak Samuel, banyak sekali masalah, banyak sekali kesulitan yang tidak kita dapat duga. Ya Pak. Jadi kami berterima kasih atas kerelaan hati, keterbukaan hati dari keluarga Huta Barat Simanjuntak yang sudah rela menerima permohonan maaf keponakan kami, Barada Eliezer. Dan terima kasih juga kepada media. Dan yang terakhir, kami berterima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menko Polhukam, Bapak MD, dan Bapak Kapolri, dan kita terima proses hukum ini sebentar berjalan, kita dan saya. Terima kasih Bapak Samuel yang di Jambi. Salam. Silakan Pak Samuel, singkat saja. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga pada saudara-saudara kami yang ada di Manado. Begitu mengakui kesalahannya, kita selaku umat manusia mengangkat lubang kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi, kita serahkanlah ke proses hukum, ada aparat hukum, biar berjalan dengan baik. Pesan saya yang terakhir, mari kita serahkan permasalahan ini kepada Tuhan, biar Tuhan yang jalan. Kalau udah Tuhan yang bekerja, tiada yang bisa menghalang-halanginya. Apapun dia, siapapun dia, apapun pangkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Samuel Huta Barat telah bergabung bersama kami dan juga di Manado.